Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta adalah dua nama orang yang berbeda, yaitu Pak Sengkon dan Pak Karta. Mereka adalah dua orang petani yang tinggal di Desa Bojongsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka berkehidupan seperti petani pada umumnya. Mereka bercocok tanam, memanen, dan berkehidupan sederhana. Sampai suatu saat, pasangan suami istri Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Haya, penjaga warung kecil di desa yang sama, dirampok dan dibunuh pada tahun 1974. Dan Pak Sengkon, Pak Karta tertuduh atas kasus tersebut. Nama Sengkon tertuduh menjadi pelaku dari pembunuhan dan perampokan sepasang suami istri itu dikarenakan sebelum meninggal, Bapak Sulaiman membisikkan nama Bapak Sengkon kepada orang yang membawanya ke rumah sakit. Begitupun tertuduh Pak Karta kemudian. Dan disinilah cerita dimulai. Pak Sengkon dan Pak Karta menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian karena memang mereka tidak merasa melakukan pembunuhan dan perampokan tersebut. Namun siksaan dari penyidik yang luar biasa kejam membuat Pak Sengkon dan Pak Karta mengalami penderitaan yang luar biasa. Menurut pengakuan mereka dipukuli aparat dan disuruh untuk mengaku bahwa mereka lah yang melakukan pembunuhan dan perampokan kepada Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Haya. Karena penderitaan itu tidak ada hentinya, maka mau tidak mau Pak Sengkon dan Pak Karta menaikkan berita acara pemeriksaan tersebut. Setelah melakukan peradilan, akhirnya pengadilan memutuskan vonis kepada mereka berdua 12 tahun untuk Pak Sengkon dan 7 tahun untuk Pak Karta atas dakwaan pembunuhan dan perampokan. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pak Sengkon dan Pak Karta tidak mengajukan kasasi lagi. Dalam dinginnya penjara, kebenaran itu pun terungkap. Pak Sengkon dan Pak Karta bertemu dengan Genul, salah satu keponakan Sengkon. Dia telah mendekap di penjara terlebih dahulu karena kasus pencurian. Dan Genul adalah kunci dari semua ini. Dengan kejujuran yang besar, dia mengaku kepada Sengkon dan Karta bahwa ialah yang sebenarnya membunuh dan merampok pasangan suami istri yang kasusnya dituduhkan kepada Sengkon dan Karta. Kasus Sengkon dan Karta sangat menggemparkan tanah air kala itu. Albert Hasibuan, seorang anggota DPR sekaligus pengacara, merasa iba kepada Pak Sengkon dan Karta dan mengusahakan pembebasan mereka. Lalu pada Januari tahun 1981, Umar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, akhirnya membebaskan Bapak Sengkon dan Pak Karta melalui jalur peninjauan kembali, di mana pertama kalinya digunakan dan diakui. Kalau teman-teman nggak begitu familiar dengan peninjauan kembali adalah salah satu upaya hukum di mana salah satu syaratnya adalah adanya bukti baru, di mana dalam kasus ini bukti barunya berarti adalah pengakuan dari Genul bahwa Genul lah yang merampok dan membunuh sepasang suami istri yang kasusnya dituduhkan kepada Pak Sengkon dan Pak Karta. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa kisah tak akan pernah berakhir. Begitu pula dengan kisah Pak Sengkon dan Pak Karta. Setelah pembebasan mereka, kisah mereka pun tidak berhenti di situ. Dan yang paling berkehendak adalah Tuhan. Setelah mereka berdua bebas, tak disangka Pak Karta mengalami kecelakaan setelah ditabrak truk dan akhirnya wafat. Dan di sisi lain, Pak Sengkon nampaknya tidak bisa melawan penyakitnya lebih lama lagi dan akhirnya menyusul Pak Karta dan wafat. Namun bisa kita lihat bahwa di balik cerita tragis Pak Sengkon dan Pak Karta ada hikmah di balik itu, bahwa akhirnya Mahkamah Agung menghidupkan kembali upaya hukum peninjauan kembali yang mana dulunya tidak diakui dan tidak dijalankan. Salam hormat kami untuk Pak Sengkon dan Pak Karta. Kisahmu akan selalu kami kenang.